nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa imam Katolik dipanggil Romo dan hidupnya begitu sederhana? Apa sebenarnya yang membedakan imam Katolik dengan pendeta Protestan? Apakah cuma soal pakaian dan menikah atau ada hal yang lebih dalam? Hari ini kita akan bahas tuntas dari sejarah, panggilan, sampai gaya hidup mereka. Yang pertama, cara mereka dipanggil untuk melayani. Dalam gereja Katolik, seorang imam tidak hanya dipilih, tetapi ditahbiskan lewat sakramen imamat. Itu artinya dia menerima rahmat khusus dari Tuhan dan bertugas dalam pribadi Kristus, khususnya saat memimpin misa. Sementara pendeta Protestan dipilih karena kemampuan dan panggilan pribadi. Mereka bisa juga ditahbiskan, tapi maknanya lebih simbolis dan administratif, bukan sakramentisasi. Karena itu, proses menjadi imam Katolik bisa bertahun-tahun, harus melalui banyak tahap dan bimbingan dari gereja. Sedangkan di beberapa gereja Protestan, proses mereka menjadi seorang pendeta bisa lebih singkat, tergantung kebijakan dari masing-masing gereja. Yang kedua, apa saja yang boleh dilakukan? Imam Katolik punya tugas khusus yang hanya bisa dilakukan oleh mereka, seperti yang pertama, memimpin misa dan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, memberikan pengampunan dosa dan sakramen tobat. Yang ketiga, mengurapi orang sakit dengan minyak suci. Sementara itu, pendeta Protestan juga memimpin ibadah, mengajar, dan juga membaptis. Tapi tidak ada konsep ekaristi seperti dalam gereja Katolik. Dan mereka tidak memberikan absolusi dosa seperti dalam sakramen tobat. Yang ketiga, imam Katolik biasanya hidup dalam ketaatan, kesederhanaan, dan selibat. Kenapa? Karena Yesus sendiri hidup selibat dan imam ingin meneladaninya sepenuhnya. Mereka juga punya rutinitas doa harian dan kadang hidup dalam komunitas religius tergantung ordo dan juga keuskupan. Sedangkan pendeta Protestan boleh menikah, punya keluarga, rumah sendiri, bahkan kadang bekerja sampingan atau punya bisnis. Gaya hidup mereka lebih bebas karena ajaran mereka tidak mewajibkan selibat atau hidup komunitas. Yang keempat, pertanyaan ini sering muncul, siapa yang lebih baik, imam Katolik atau pendeta Protestan? Jawabannya bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang setia pada panggilannya. Keduanya melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Imam Katolik menjalani hidup selibat dan sakramental, pendeta Protestan melayani lewat pengajaran dan komunitas keluarga. Yang penting adalah kesetiaan mereka dalam membawa umat semakin dekat kepada Tuhan.
Yang terakhir, walau tradisi dan cara hidupnya berbeda, imam Katolik dan juga pendeta Protestan sama-sama punya misi yang mulia, melayani umat dan memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa saling memahami, kita akan lebih dewasa dalam beriman. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk saling memperkaya. Kalau kamu merasa penjelasan ini membuka wawasan kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Aku Katolik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.